Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu AS Roma gagal memenangkan gelar juara Europa League usai takluk atas Sevilla lewat drama adu penalti. Sedangkan Manchester United melakukan transfer gila dengan mendatangkan banyak pemain. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan final Europa League ada AS Roma. Di laga ini terdapat kejanggalan yang dibuat oleh wasit Anthony Taylor yang menjalani pertandingan. AS Roma melakoni partai pamungkas Europa League saat berhadapan dengan Sevilla. Di laga itu bubuhan Jose Mourinho harus takluk lewat babak adu penalti dengan skor 4-1. Sejak menit awal, skuad Los Palanganas mendominasi jalannya pertandingan. Sayang hingga menit ke-30 mereka nggak mampu menjebol gawang yang dikawal oleh Rui Patricio. Justru skuad Giallorossi sukses melesakkan gol lewat Paulo Dybala di menit ke-34. Pemain asal Argentina itu mencetak gol hasil umpan dari Gianluca Mancini. Hingga turun minum skor masih untuk keunggulan pasukan Serigala Roma. Memasuki babak kedua, anak asuh Luis Mendilibar meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya Sevilla sukses menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Mancini di menit ke-55. Gak cukup sampai di situ, skuad Los Palanganas berpeluang berbalik unggul usai Lucas Ocampos dilanggar di kotak terlarang. Akan tapi wasit menganggap hal itu bukan pelanggaran setelah mengecek tayangan ulang VAR. Selanjutnya kedua tim saling berbalas serangan. Namun pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Di babak tersebut kedua tim gak terlalu banyak melakukan serangan berbahaya. Pada menit akhir, skuad Giallorossi sempat memiliki peluang emas melalui Chris Smalling. Namun sundulan ex-MU ini masih mengenai mistar gawang. Lalu di babak adu penalti, Sevilla sukses menunjukkan DNA juara mereka. Saat itu mereka menang babak tersebut dengan skor akhir 4-1. Dua algojo AS Roma yaitu Gianluca Mancini dan Roger Ibanez gagal menjalankan tugasnya. Gelar juara ini menjadi trofi ketujuh skuad Los Palanganas di Europa League. Selain itu, kemenangan ini juga menjadikan Sevilla nggak pernah kalah dalam 7 kali laga final di kompetisi ini. Di sisi lain, ini mencoreng rekor dari Jose Mourinho. Sebab sebelum ini The Special One selalu memenangkan semua partai final yang ia mainkan. Newcastle United sedang mempersiapkan skuadnya demi bisa bersaing di Liga Champions musim depan. Rumornya skuad The Magpies mengincar amunisi anyar di sektor lini tengah. Salah satu yang menjadi bidikan ada gelandang Lazio yaitu Sergej Milinkovic-Savic. Gelandang 28 tahun ini memang dikabarkan akan hengkang dari skuad Bianco Celesti akhir musim ini. Sebab dia ingin mencari pengalaman baru dan bermain di Premier League. Namun kalau ingin merekrutnya, skuad The Magpies harus menyiapkan mahar sebesar 40 juta euro. Victor Osimhen menjadi salah satu bomber yang punya penampilan gacor di musim ini. Bomber asal Nigeria itu sudah melesakkan 30 gol di semua kompetisi bersama Napoli. Hal itu membuat MU akan mencoba merekrutnya untuk musim depan. Bahkan demi bisa menebusnya, skuad Setan Merah menyiapkan mahar 150 juta euro atau 2,4 triliun rupiah. Peluang Red Devil untuk mendapatkannya sangat terbuka lebar. Pasalnya Osimhen punya keinginan bermain di Premier League bersama tim yang lolos ke Liga Champions. Peluang Red Devil untuk mendapatkannya sangat terbuka lebar. Pasalnya Osimhen punya keinginan bermain di Premier League bersama tim yang lolos ke Liga Champions. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Manchester United yang diprediksi akan belanja besar-besaran dengan mendatangkan banyak pemain. Sedangkan rival mereka yakni Liverpool juga nggak mau kalah dengan meminati Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Manchester United dikabarkan siap untuk menikung Chelsea dalam perburuan Manuel Ugarte. Sebelumnya Ugarte telah menolak untuk memperpanjang kontraknya bersama Sporting Lisbon. Menurut laporan, manajemen Setan Merah bersedia menebus klausul pelepasan sang pemain. Kabarnya klausul tersebut mencapai 52 juta pound sterling atau 970 miliar rupiah. Manajemen Setan Merah juga disebut bakal memberikan gaji besar untuk Ugarte. Selain itu, mereka juga memberikan kontrak jangka panjang kepada gelandang Uruguay ini. Liverpool dikabarkan serius untuk mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Kabarnya manajemen Reds sudah menghubungi sang pemain agar bisa bergabung ke Anfield. Namun Liverpool kesulitan untuk memboyong Guimaraes dalam waktu dekat, sebab kontraknya di Newcastle United baru akan berakhir di tahun 2026. Apalagi Guimaraes juga disebut ingin bertahan di skuad The Magpies. Selain Liverpool, Barcelona juga disebut berminat untuk mendatangkan gelandang Brazil itu ke Camp Nou Spotify.
Liverpool kini tengah menyusun rencana untuk bisa merekrut Kieran Thuram. Jurgen Klopp selaku pelatih ingin merombak lini tengah mereka untuk musim depan. Thuram dinilai akan menjadi sosok yang tepat untuk mengisi lini tengah skuad The Reds. Di musim ini saja, pemain asal Prancis itu tampil impresif bersama Odyssey Nice. Akan tetapi Liverpool harus bergerak cepat untuk bisa mengangkut Thuram ke Anfield. Sebab ex pemain AS Monaco itu juga diminati oleh klub Premier League lainnya seperti West Ham United. Manchester City menyeriusi transfer Mateo Kovacic yang dikabarkan ingin hengkang dari Chelsea di akhir musim. Kita jauh ke rumor transfer La Liga nih guys. Ada Real Madrid yang berpotensi gagal mendapatkan tanda tangan Jude Bellingham karena harus menjalani operasi. Manchester City tertarik untuk mendatangkan Mateo Kovacic di bursa transfer mendatang. Pemain asal Kroasia ini adalah salah satu pemain yang diinginkan oleh Pep Guardiola. Selain itu, Chelsea memang terbuka melepas sang pemain di musim panas ini. Sebab Kovacic sendiri yang berkeinginan hengkang dan mencari pengalaman baru di klub lain. Meskipun begitu, skuad The Citizens harus bergegas mengamankan ex-Real Madrid tersebut. Pasalnya tim-tim seperti MU dan Liverpool juga tertarik dengan jasanya. Jude Bellingham dikabarkan mengalami cedera lutut dan harus naik ke meja operasi dalam waktu dekat. Dengan begitu, pemain asal Inggris ini membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Tentunya cedera ini mengganggu transfer Bellingham yang selangkah lagi bergabung ke Real Madrid. Real sendiri menginginkan sang pemain agar segera bergabung. Namun hingga saat ini pihak Los Blancos belum memberikan komentar resminya terkait hal tersebut. Manajemen juga belum mengambil sikap dengan cederanya Bellingham ini. Next, ada Sadio Mane yang berpotensi hengkang dari Bayern Munchen dan kini tengah diminati oleh Juventus. Masih dari rumor transfer Serie A, ada Mike Maignan yang bakal mendapat kenaikan gaji karena tampil gemilang bersama AC Milan musim ini. Sadio Mane gencar diisukan akan hengkang dari Bayern Munchen di bursa transfer mendatang. Pasalnya penyerang asal Senegal ini merasa nggak betah tinggal di Jerman. Memanfaatkan hal itu, skuad Diroton coba menawarkannya ke Juventus. Hal itu untuk memuluskan transfer Dusan Vlahovic yang menjadi incaran skuad asuhan Thomas Tuchel. Seperti yang diketahui, Tuchel sedang berburu ujung tombak anyar untuk musim depan. Pasalnya di musim ini mereka memiliki masalah di posisi itu usai ditinggal Robert Lewandowski musim panas lalu. AC Milan baru saja menyelesaikan negosiasi kontrak baru Rafael Leao beberapa waktu yang lalu. Perpanjangan kontrak tersebut cuma tinggal pengumuman resmi dari klub. Usai sepakat dengan Leao, skuad Rossoneri bakal bergegas mengikat Mike Maignan. Pasalnya kiper asal Prancis ini juga memiliki peran penting di tim. Nantinya Maignan akan diikat hingga tahun 2028 dan mendapat kenaikan gaji 4 juta euro per musimnya. Saat ini dia cuma dibayar 2,8 juta euro atau sekitar 44 miliar rupiah per musim. Paris Saint-Germain telah menyiapkan plan dengan mendatangkan Martin Odegaard. Sedangkan Karim Benzema telah sepakat bergabung ke Al Ittihad dengan mendapat gaji sebesar 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Martin Odegaard mencuri perhatian dengan tampil bersinar di Arsenal. Di musim ini saja mantan pemain Real Madrid itu telah mengemas 15 gol dari 37 pertandingan Premier League. Gak heran jika Odegaard banyak diminati oleh berbagai klub raksasa Eropa. Salah satunya Paris Saint-Germain yang disebut menjadi klub terdepan untuk memburu gelandang Norwegia ini. Akan tapi Les Parisiens diprediksi bakal gigit jari untuk bisa mengangkut Odegaard. Sebab Arsenal sendiri ingin mempertahankannya dan telah menyiapkan kontrak baru. Lucas Hernandez dikabarkan mulai nggak betah berada di Bayern Munchen. Pemain asal Prancis ini berencana untuk hengkang di akhir musim nanti. Bahkan Hernandez sudah memilih tim yang akan menjadi tim barunya nanti. Klub tersebut yakni raksasa asal Prancis Paris Saint-Germain. Di sisi lain, skuad Parisien saat ini sangat membutuhkan pemain anyar di lini belakang. Pasalnya sektor tersebut terancam bakal ditinggal oleh Sergio Ramos. Karim Benzema dikabarkan sudah merampungkan transfernya ke Al Ittihad. Menurut laporan dari Diario AS, pemain asal Prancis ini akan bermain di Liga Arab Saudi musim depan. Bahkan kabar terbaru, Real Madrid sudah membuatkan konten farewell untuk Benzema. Nantinya dia akan meminta saran kepada Cristiano Ronaldo tentang tata cara hidup di Arab Saudi. Seperti rumor yang beredar, bomber 35 tahun ini akan menerima gaji yang selangit di Saudi Pro League. Bayaran tersebut berkisar 100 juta euro atau sebesar 1,6 triliun rupiah per tahun. Berita selanjutnya, Diogo Dalot resmi memperpanjang kontraknya bersama Manchester United sampai tahun 2028. Sementara Pep Guardiola resmi dinobatkan sebagai manajer terbaik Liga Inggris versi Asosiasi Manajer Liga. Diogo Dalot resmi menandatangani kontrak barunya bersama Manchester United.
Lewat situs resminya, pemain Portugal itu mendapat kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2028. Gak cuma itu, Dalot juga mendapat opsi perpanjangan selama 1 musim. Direktur olahraga John Murtough merasa senang dengan performa mantan pemain AC Milan ini. Murtough menyatakan kalau Dalot merupakan seorang bek yang luar biasa. Dalot menilai punya kecepatan, kekuatan, dan fleksibilitas yang sangat bagus. Asosiasi Manajer Liga atau LMA menobatkan Pep Guardiola sebagai pelatih terbaik Liga Inggris. Penghargaan ini diberikan karena Guardiola sukses membawa Manchester City juara. Pelatih Spanyol ini memperoleh suara terbanyak dalam voting kali ini. Bahkan Guardiola mampu mengalahkan beberapa pelatih beken seperti Mikel Arteta, Roberto De Zerbi, dan Eddie Howe. Usai menerima penghargaan ini, Guardiola mengaku senang dan bersyukur. Dia menyebut jika Premier League merupakan liga terbaik di dunia dan berjanji akan lebih baik di musim depan. Jurgen Klopp berjanji bakal segera memperbaiki performa Liverpool menjadi lebih baik lagi. Sementara di kabar penutup nih, ada Sergio Aguero yang memprediksi jika Arsenal dan MU bakal menjadi pesaing berat City di musim depan. Liverpool meraih hasil kurang sempurna kala menghadapi Southampton di laga penutup Premier League. Dalam pertandingan itu, skuad The Reds ditahan imbang dengan skor 4-4. Hasil itu membuat Jurgen Klopp merasa kecewa dengan performa Liverpool di musim ini. Dalam wawancaranya bersama channel News Asia, Klopp merasa kalau ini merupakan musim yang buruk. Pelatih asal Jerman ini pun berjanji akan membawa Liverpool lebih baik lagi untuk musim depan, termasuk kembali membawa skuad The Reds mengangkat trofi Liga Inggris. Sergio Aguero menaruhkan keyakinan lebih terhadap performa Manchester City di musim depan. Dia memprediksi jika The Citizens akan tetap mempertahankan gelar juara Premier League. Hanya saja Aguero menyebut jika Manchester City mendapat perlawanan sengit dari Arsenal dan MU. Ex-Barcelona itu memberikan pujian terhadap dua klub tersebut. Untuk Arsenal, Aguero bilang jika The Gunners telah membangun skuad dengan mempercayakan pemain muda. Sedangkan Setan Merah dianggap telah kembali ke marwahnya usai terpuruk. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Muhammad Rifki dengan super thanks 250.000. Katanya maju terus cetak gol harian fans Barca dari Jambi. Wah, Jambi jauh juga ya guys. BTW makasih untuk Kak Rifki ucapan dan super thanks-nya. Nah, kalau kalian dari mana aja nih? Absen di bawah ya. Sampai jumpa.